Halo Speed Lover, kembali dengan saya Sibo. Oke, di depan teman-teman ada sepeda motor Shogun 125. Ini sudah kondisinya trondolan karena sebelumnya saya lagi masang ini ini teman-teman ya, masang kaliper Ishin Samurai tapi yang versi replika dan beserta piringannya karena udah aus. Ini kalipernya sudah diganti yang baru. Untuk videonya di sini saya nggak membuatnya karena saya tuh inginnya tuh membuat video pemasangan kaliper atau modif kaliper belakang, cakram belakang ya, yang model cakram. Saya tuh inginnya tuh mulai dari nol. Ini kebetulan kondisinya sudah rubahan jadi nggak saya bikinkan video. Mungkin kedepannya bila ada kesempatan untuk modifikasi rem belakang menjadi cakram akan saya buatkan ya, misalkan ada kesempatan macam itu. Oke, di sini videonya kita akan merubah pengereman depan, yaitu dengan mengganti piringan lebar, kemudian nanti kalipernya pakai mesin Samurai juga tapi yang replika, dan nanti yang master remnya kita akan ganti yang model tabung pisah, yaitu yang no-name ya, yang versi murahnya. Saya udah pernah pakai no-name, ternyata pengeremannya bagus ya, semoga aja nanti awet aja sih gitu. Dan nanti selang remnya kita sekalian ganti kepunyaan TDR ya. Nanti untuk selang remnya nanti khususnya apa nanti saya jelaskan ketika pengenalan barang-barang yang akan dipasangkan itu. Dan kita langsung lompat aja pemasangannya. Nanti yang agak ribet adalah di bagian cover headlampnya, nanti banyak tuakan, terutama yang di bagian sini. Jadi semoga aja tuakannya nggak terlalu banyak dan hasil tuakannya rapi ya. Dan kita akan lompat pengenalan bahan-bahannya apa aja yang akan digunakan si motor ini. Oke teman-teman, kita langsung lompat aja. Oke teman-teman, di sini barang-barangnya yang akan kita pasangkan di motornya. Di sini ada master rem no-name. Ini kita sudah pernah unboxing ya. Hanya saja ini harganya lebih murah lagi. Ini saya dapat harga, nanti pastinya saya tentunya ya. Ini harganya 50 ribuan apa ya? 50 ribuan. Macam ini. Master rem no-name ya, master rem no-name-nya seperti ini. Master rem no-name ini lengkap ya. Ini ada pernak-perniknya macam ini, pernak-pernik kok terang sekali. Oke, ini dia pernak-perniknya. Kemudian pokoknya dalamannya sama ya, bedanya yang pernah kita unboxing itu dia sedikit mahal karena tabungnya dapat 2, tapi kalau yang ini tabungnya dapat 1. Ini yang hanya model ini ya tabungnya. Kalau yang sebelumnya kita pernah unboxing kan dapat 2 tuh, yang satu ini, yang satu kecil macam itu, dan kosong. Setelahnya ini ada kaliper. Ini kaliper ternyata yang versi replika tuh macem-macem ya partnya yang kita dapat. Jadi yang di versi ini itu nggak dapat baut banjo beserta ringnya ya, yang versi yang saya beli ini seperti itu. Dan nggak ada ringnya ya, jadi di bagian ini tuh nggak ada ring pairnya, jadi saya nggak dapat itu ya. Jadi nggak dapat ring pair sama nggak dapat baut banjo beserta ringnya ya di sini tuh. Jadi ini mau nggak mau saya pakai yang bawaan motor ya, yang terpasang di motor macam itu. Dan bedanya sama yang ori sudah saya jelaskan di video unboxing. Bedanya hanya di kualitas bahan dan finishingnya saja beserta speknya. Jadi ini kalau nggak salah kita pernah ukur diameter potnya itu masing-masing 25 ya, sedangkan yang ori itu 27. Jadi speknya bagusan yang ori ketimbang replikanya. Sedangkan finishingnya pun juga berbeda ya, finishing dan kualitas bahannya juga berbeda dengan yang asli. Mungkin nanti bisa ulirnya kasar, pembuatan ulirnya kasar, atau pembuatan ulir yang di sini juga kasar. Biasanya nanti bautnya ini kalau kita lepas tuh seret ya, seret atau berat, jadi di situ. Nanti pemasangannya PNP, nanti di bracketnya bawaan motor hanya saja nanti ada bagian yang akan kita modifikasi untuk bagian penempatan kampasnya ya, terutama di bagian sininya. Untuk pemasangannya PNP, nanti ada yang akan kita gerinda di bagian bracketnya ya, untuk penempatan kampasnya di bagian sininya macam itu.
Dan nanti sebelum teman-teman pakai atau menggunakan kaliper ini, bisa mungkin nanti nih baut tiangnya ini teman-teman lepas, kemudian teman-teman pasang ulang ya, karena dalam kondisi bawaan barunya ini dalamnya masih kering, nggak ada paslin, jadi teman-teman harus paslin ulang atau menambahkan paslin lagi ya, supaya nanti gerak kalipernya menjadi lancar. Macam itu. Ini harganya sama, nanti saya cantumkan aja harganya lebih tepatnya berapa, kisaran 250 ribuan ya. Oke teman-teman, berikutnya adalah selang rem. Di sini selang rem saya pakai TDR, ukurannya tuh 37 inci atau 94 cm. Untuk motor bebek itu sudah cukup ya, panjangnya segini, jangan lebih, nanti terlalu banyak tekuan. Dan di sini saya ambil warna silver, ini harganya 120 ribuan, nanti saya cantumkan harga pastinya. Di sini saya ambil kepunyaan Aerox. Kenapa Aerox? Karena di sini sebentar kok diisolasi semuanya. Ini dia selang remnya. Saya ambil warna silver dan saya ambil untuk motor Aerox. Di sini dapat stiker TDR. Dan ini selang remnya. Kenapa saya ambil yang khusus untuk Aerox? Karena ini ya banjonya. Di sini banjonya 90, sedangkan ini yang model 45. Kalau yang umumnya kan 45 sama yang 0 derajat, jadi yang lurus tuh ya. Nah, saya sarankan untuk yang motor bebek atau yang stangnya ada covernya itu, saya sarankan ambil yang model 90. Karena apa? Kalau model 90 nanti penempatannya bisa rapi ya, daripada nanti yang model lurus itu nanti penempatan selang remnya agak kesusahan kita, nanti banyak yang tidak pas saat pemasangan covernya macam itu. Ini warna silver, ukurannya 96 cm. Ini sudah 94 cm, ini cukup untuk motor bebek macam ini TDR seperti itu. Dan yang terakhir adalah ini piringannya. Ini piringan saya ambil MOS ukuran 300 cm khusus Shogun 125 dan smash ya, nanti agak berbeda dengan yang Shogun 10, karena yang Shogun 110 itu dia modelnya cekung, sama dengan yang smash lama dia model cekung. Jadi kalau misalkan bawaannya piringannya teman-teman itu khususnya Suzuki PP itu rata, ambilnya yang rata macam itu. Ini MOS harganya 150 ribuan, nanti harga pastinya saya cantumkan. Kalau bisa teman-teman cari piringannya tuh yang ada bonus bracketnya ya, ini bracketnya. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot untuk membuat bracket baru, jadi tinggal PNP saja macam itu. MOS 300 cm kepunyaan Shogun 125 atau New Smash yang piringannya rata macam itu. Oke, ini setelah kita pengenalan barang-barang, kita langsung pemasangannya saja. Jangan lupa bodi-bodinya teman-teman lepas, terutama yang bagian depan, supaya nanti pemasangannya agak lebih mudah. Di sini kita akan lompat ya untuk pemasangan master rem dan selangnya. Nanti kita akan record yang pemasangan kalipernya, karena yang ada rubahnya di kalipernya. Beserta nanti yang saya record adalah pencuakan di bagian cover headlampnya. Nanti kita lihat apakah pencuakannya banyak atau sedikit macam itu. Oke teman-teman, kita langsung lompat aja ke bagian pemasangannya. Oke, ini dia gambarannya. Oke, untuk yang master rem ini ada kemungkinan spionnya spion Honda ya, atau spion Kawasaki bebas, karena ini model-model ulir 14 baut 14 lah macam itu. Jadi kalau untuk Shogun Suzuki itu kalau nggak salah bautnya 12 ya, model baut 12, jadi teman-teman harus pakai adapter ya dari 14 ke 12, jadi spion bawaannya teman-teman bisa dipertahankan macam itu. Oke teman-teman, kita langsung lompat saja ke bagian pemasangannya. Oke teman-teman, kita di bagian kita di bagian headlamp. Di sini yang saya akan tekankan adalah ketika teman-teman beli selang rem variasi, pastikan bentuk banjonya sama dengan yang original ya. Kalau di sini kan 90. Nah ini 90. Jadi teman-teman wajib cari yang model 90. Karena kalau model yang lurus, nah pastinya nanti cover headlampnya tidak bisa terpasang. Cover headlamp bagian depan ya, yang ada reflektornya itu bisa dipastikan tidak bisa dipasang. Begitu. Jadi teman-teman wajib pakai yang 90. Jadi intinya adalah lihat banjo bawaannya. Kalau banjo bawaannya 90, berarti teman-teman beli selang rem yang banjonya 90 ya, selang rem variasi entah itu TDR, KTC, Moto One atau lain sebagainya. Yang penting 90 supaya pemasangan covernya bisa rapi tanpa ada cuakan ya, macam itu.
Dan kita langsung mengganti master remnya. Dan kita langsung lompat aja ketika pemasangan master rem selang remnya sudah terpasang ya. Oke teman-teman, kita lompat saja. Oke, speed lover, kita di bagian pemasangan kaliper ya. Di sini saya tarik dulu. Ya, ini dia. Oke teman-teman. Untuk kalipernya di sini saya pakai kaliper. Saya pakai bracket bawaan itu ya, displaynya ya, atau piringan yang lebar. Di sini yang saya ingin tunjukkan adalah bagian yang harus disesuaikan di bagian bracketnya ya. Apabila teman-teman pakai kaliper macam ini, jadi di bagian sini teman-teman harus coak dulu. Tapi sebelum teman-teman coak, teman-teman ukur dulu ya bagiannya seperti ini, di bagian mana. Kalau sudah rata, teman-teman tandai aja, ditahan ya di sini, ditahan. Ini kan masih itu ya, masih belum ada dudukan ya, karena ini masih polosan bagian sininya. Nah teman-teman ditekan dulu sampai rata ya, nah, sampai posisi seperti ini. Kemudian bagian ini teman-teman tandai dan kemudian teman coak macam itu ya. Di sini bisa pakai gerinda atau bordur, tapi lebih baik pakai gerinda aja ya, biar lebih cepat seperti itu. Sama halnya dengan kalau teman-teman pakai bracket standarnya atau pakai piringan yang standar. Di bagian sini teman-teman coak ya, langkahnya sama kayak tadi itu, seperti itu. Dan sekarang kita akan coak dulu. Di sini saya sudah tandai di bagian tuh, nah itu ada tanda ya, kata nggak sih ya, macam itu ya teman-teman ya. Jadi kita langsung coak saja. Oke teman-teman, di sini sudah kita coak macam ini. Zoom aja. Oke, iya ya. Macam ini ya. Ke sini kita sudah coak. Dan nanti kita langsung rakit saja keseluruhannya. Dan jangan lupa baut tiangnya teman-teman ganti ini baut tiangnya dengan yang baru. Dan jangan lupa bagian dalamnya teman-teman pastiin ulang supaya gerak main bracketnya jadi lancar. Dan seharusnya ini ada platnya ya. Di sini ada platnya. Gambarnya macam ini. Karena si kaliper ini nggak ada kelengkapannya, nggak lengkap, jadi mau nggak mau teman-teman harus cari yang plat macam itu di bengkel umum ya, seperti itu. Dan setelahnya kita langsung pasang aja. Sama halnya untuk bracket standar, kalau misalkan piringan teman-teman masih standar, bagian ini juga coak ya, tapi diukur dulu, jangan salah coak, diukur dulu kayak tadi ukurnya. Dan setelahnya kita langsung pasang saja. Oke, kita beralih ke sepeda motor. Oke teman-teman, di sini kita beralih ke bracketnya ya. Di sini ternyata saya perlu menambahkan, takutnya nanti kalau keadaan kampas remnya habis, yang ditakutkan adalah kampasnya bisa lepas dari dudukannya daripada di bracketnya ya, takutnya seperti itu. Jadi ini teman-teman sebaiknya cari, kalau kalipernya teman-teman modelnya ini ya, kalau basicnya kaliper teman-teman modelnya seperti ini, teman-teman tinggal ngambil aja platnya ini terus dipindahkan ke bracket yang baru. Tapi kalau misalkan jenis kalipernya teman-teman bukan model-model seperti ya, yang digambar ini, teman-teman harus mencari ini ya, mencari platnya ini. Tapi sayangnya untuk di bengkel umum nggak ada yang menjual platnya ini ya. Yang menjual itu harus satu set beserta bracketnya ya. Di harganya telah masuk mahal sekali. Ini 50 ribuan. Jadi agak konyol juga ya kita mengeluarkan duit harga 50 ribu hanya untuk mengambil platnya ini. Jadi untuk versi murahnya teman-teman menambahkan saja di bagian ini dengan cara gelas ya, gelas titik setebal kurang lebih 3-4 mili ya. Kemudian teman-teman rapikan lagi seperti itu, macam ini ya, ini saya dekatkan lagi. Nah seperti itu, ini yang dari atas ya, karena tumpuannya ada di atas macam itu. Oke, kalau teman-teman tidak melakukan cara ini, yang ditakutkan itu adalah yaitu apabila kampasnya habis, kampasnya bisa lepas dari dudukannya dan akan mengunci bagian remnya ya, takutnya nanti malah mengalami kecelakaan. Jadi teman-teman harus modif seperti ini. Oke teman-teman, kita langsung pasang aja ke kalipernya, kemudian kita langsung beralih ke motornya. Oke teman-teman, di sini sudah kita pasang semua master rem. Ini dia master remnya, kita sudah pasang.
pakai TDR ini ya. Dan itu ini masternya di sini, dan akhirnya tabungnya saya kasih ke bagian belakang karena yang punya motor minta di belakang ya. Jadi macam ini, seperti itu. Di sini pencoakannya lumayan sih ya. Ini tergantung teman-teman ya, tergantung kreativitas teman-teman. Pencoakannya di mana? Di sini saya terangin dulu. Ini dia. Terang-terang ya. Oke, dia terang. Oke, ini dia. Macam ini ya, posisinya ada di belakang. Seperti itu. Macam ini selangnya saya ganti dengan yang bening ya, supaya warna minyak remnya kelihatan. Nanti dimasukin warna merah ya minyak remnya yang bertiga. Macam ini selangnya harganya kisaran 30 ribuan ya, dapatnya yang 25 cm kalau nggak salah. Macam itu, gunakan secukupnya aja macam ini. Dan sini saya pakai adapter ya, tadi adapter dari ulir 14 kunci 14 atau 14 menjadi 12 ya. Di sini dudukan tabung minyaknya saya dapatkan di situ macam itu. Dan ini dia master remnya nonim seperti itu. Dan ini selang remnya ya. Di sini penempatannya saya sesuaikan dengan bawaan motor saja macam ini. Seperti itu, ini dia selang rem. Dan kita beralih ke kalipernya. Nah, ini dia kalipernya seperti itu. Ini dia kalipernya pakai piringan besar, kepunyaan Mos ya. Ini kayaknya model Daytona, model TDR. Ini model TDR macam itu. Dan itu bracketnya yang kita sudah modifikasi tadi macam itu. Ini dia, jangan lupa dikecilin semua ya. Dan tadi paslin yang perlu dilumasi atau dipaslin, dapat dipaslin macam itu. Dan kita langsung ke proses pemblendingan. Di sini pemblendingannya agak lama, jadi saya lompat saja supaya untuk menghemat durasi video. Oke teman-teman, kita langsung lompat saja. Oke teman-teman, di sini sudah selesai pemblendingannya. Macam ini modelnya kalau headlampnya atau cover headlampnya dipasang ya, seperti ini tampilannya. Oke, untuk penempatan tabung minyak rem nanti selera teman-teman ya, mau dipasang di mana. Kalau ini yang punya motor mintanya di belakang, jadi saya pasang di belakang aja tabung minyak rem. Jadi bracket bawaan master nonemnya nggak kepake ya. Macam itu. Di sini sudah selesai blending, saya terangin lagi. Oke dia, ini dia macam ini. Seperti itu. Macam itu pemblendingannya sudah sukses, lancar. Seperti ini. Jangan lupa ya pemblendingannya sampai udaranya hilang semua. Ini. Dan dia kalipernya macam itu. Ini dia kalipernya serta piringannya lebar. Nanti kalau sudah selesai semua pemblendingannya dan sudah sukses pemblendingannya, silakan teman-teman cuci ya. Soalnya minyak rem itu biasanya merusak cat. Jadi sebisa mungkin atau secepat mungkin teman-teman cuci dengan air sabun ya. Atau bisa pakai air semprotan itu ya, air semprotan burung itu disemprot boleh. Kalau mau ini bersih sekalian dimandikan macam itu dengan air sabun. Oke teman-teman, setelah ini teman-teman silahkan membenahi semuanya. Kalau mau membetulkan postir kendor atau apa namanya, mau ganti laker-lakernya silakan macam itu. Oke, apalagi ya, udah ya teman-teman ya, bisa semua. Kalau ada pertanyaan seputar modifikasi seperti ini silahkan tulis saja di kolom komentar macam itu. Oke teman-teman, sekian ya untuk video berbagi pengalaman kali ini, khususnya untuk motor Shogun 125, pemasangan master rem nonem dan pemasangan kaliper Nissin Samurai dan beberapa ubahannya macam itu, beserta piringan cakram lebar ukuran 300 seperti itu. Teman-teman, sekian untuk video kali ini. Safety riding, salam aspal Gronjal.